Baik, jadi yang boleh masuk ke dalam panggung Sanggawono ini hanyalah raja dan abdi dalam yang sudah disumpah. Disumpah untuk apa? Untuk setiap hari mengirim sesaji atau membersihkan dari gedung ini. Jadi tidak banyak yang tahu ya isi dari menara ini seperti apa. Tetapi menurut keterangan dari salah satu kerabat keraton, ya, isi dari menara ini sebenarnya hanyalah semacam apa ya? Ada tangga melingkar ya yang menuju ke atas ini. Jadi seperti memutar gini ke atas. Di lantai ini ada terasnya. Kemudian apa namanya? Di tempat yang paling atas itu ditutup sajinya itu dipercaya sebagai tempat raja untuk bermeditasi karena suasananya hening dan tenang sambil melihat dan mengintai suasana kota. Nah, ya, jadi kurang lebih ditutup sajinya ya atau di loteng paling atas tuh seperti ini pemandangannya untuk bermeditasi. Nah, dipercaya di menara inilah raja berkomunikasi dengan entitas gaib yang dipercaya sebagai pelindung Keraton Surakarta. Salah satunya adalah Gusti Kanjeng Ratu Laut Kidul. Seperti itu. Nah, tapi kalau saya melihat dari apa ya, meminggirkan faktor-faktor gaib ya, sebenarnya fungsi dari menara ini adalah untuk pengintai, untuk mengintai. Seperti kita tahu ya, menara ini dibangun pada masa Pakubuwono ketiga dan kondisinya waktu itu Surakarta sedang hubungannya tidak baik dengan Mangkunegaran, Yogyakarta maupun dengan VOC yang bermuara pada peristiwa Babat Pakepung pada masa pemerintahan Pakubuwono IV. Nah, ketika ada pengepungan atas keraton itu, menara ini tentu bermanfaat sekali ya untuk mengintai kondisi musuh yang sedang mengepung keraton waktu itu. Jadi mungkin menara ini seperti itu ya awalnya fungsinya. Kemudian pada masa pemerintahan Pakubuwono ke-10, 9 menuju ke-10, menara ini diperindah menjadi bentuknya seperti sekarang dan dilengkapi dengan sebuah jam yang sampai sekarang konon masih bisa berbunyi ya jam ini. Nah, karena bentuknya tinggi dan megah, jadi bangunan ini menjadi ikon dari keraton. Jadi coba bayangkan ya kalau foto keraton itu, kalau yang mana ya, Kamandungan coba. Nah, nih foto keraton yang ini. Coba kalau menaranya nggak ada itu, kan pasti jadi ada yang sangat kontras ya di situ. Seperti itu. Nah, jadi bangunan Panggung Sanggabuwana ini menjadi semacam landmark dari Keraton Kasunanan Surakarta. Menjadi ikon. Kan pernah dulu itu ada kepercayaan di kalangan masyarakat Surakarta bahwa kalau mendirikan gedung bertingkat itu tidak boleh lebih tinggi dari apa panggung Sanggabuwana ini. Tapi kemudian mulai dilanggar ya ketika bangunan-bangunan bertingkat sudah mulai banyak berdiri di kota Surakarta, pusat perbelanjaan, ada hotel, apartemen, dan lain-lain yang ketinggiannya sudah lebih tinggi dari panggung Sanggabuwana ini. Akhirnya sekarang mungkin eh, di radius tertentu saja yang tidak boleh lebih tinggi dari panggung Sanggabuwana ini sebagai wujud penghormatan kepada kebudayaan. Nah, oke, bangunan panggung Sanggabuwana ini sudah pernah terbakar ya pada tahun 1954. Ya, sudah pernah terbakar, kemudian dibangun kembali sesuai dengan bentuknya yang ada. Seperti itu. Oke, sekarang kita kembali ke map lagi. Mana tadi mapnya ya?
Nah, ini Panggung Sanggabuana di sini. Di sini ada sebuah pintu gerbang yang di yang berbentuk joglo Semartinandu bernama Kori Sri Manganti. Nah, Kori itu adalah pintu atau gerbang, Sri itu raja, Manganti itu menunggu. Manganti itu menanti atau menunggu. Ya, jadi maksudnya adalah area daerah sini, ini kan area pribadi raja, area tempat tinggal raja. Sedangkan di sini adalah area semi publik. Ya, jadi ketika ada tamu masuk lewat Kamandungan tadi, menunggu di sini. Nah, bagi tamu-tamu yang pangkatnya lebih tinggi dari raja, tamu-tamu itu menunggunya di Koris Rimanganti ini. Nah, karena izinnya lama kalau tamunya militer, di Marcukundo menunggunya, kalau tamunya sipil di Semerokoto. Tapi kalau tamunya VIP, biasanya menunggu di ruang tunggu yang di sini tadi, yang ada kursinya tadi di sini. Nah, tapi jika tamunya yang datang itu pangkatnya lebih tinggi dari raja, seperti Gubernur Jenderal eh, Belanda, Raja atau Ratu Belanda, bangsawan-bangsawan Belanda, atau dalam konteks sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah, atau Presiden Republik Indonesia, atau Menteri, maka rajalah yang menunggu di Koris Rimangati ini. Itu tamunya datang, Presiden misalkan datang, menyusuri ini, atau digelari karpet dari sini, itu dari Kamandungan ini, dan raja menunggunya di sini. Itu. Nah, seperti apa bentuk Koris Rimanganti? Mari kita lihat. Nah, dia ada tepat di sebelah panggung Songgobolo. Nah, kalau tamunya VIP, menunggunya di sini. Gitu. Kalau misalkan tamunya adalah yang pangkatnya lebih tinggi dari raja, raja menunggu dengan berdiri di sini, didampingi permaisuri. Seperti itu. Nah, inilah potret. Nah, ini Koris Rimanganti. Sebenarnya Kori ini tidak seindah ini ya. Ini pada masa Pakubuwono ketiga dibangun masih sangat sederhana sekali ya. Nah, ini kalau malam hari. Nah, kemudian pada masa Pakubuwono keempat, Sri Manganti ini mulai diperindah menjadi semacam serambi, tapi tidak semewah ini ya. Di sini ada eh, apa namanya? Napak tilas dari Pakubuwono IV ya. Ada 4 kembang yang tergantung. Ini menyimbolkan Sunan Pakubuwono keempat. Ya. Nah, ini MDCCLXXXII ini adalah berarti 1792 ya. Tahun 1792 itu berarti masa pemerintahan Pakubuwono IV, yaitu ketika gerbang ini diperindah. Nah, dua ini dulu adalah tempat untuk meletakkan obor. Ya. Ketika listrik belum masuk ke keraton, ob, masih memakai obor sebagai penerangan. Nah, kemudian gerbang ini diperindah lagi pada masa Pakubuwono X. Maka beliau meninggalkan ini simbol Pakubuwono X di sini dan lambang perang dari Keraton Kasunanan Surakarta yaitu Sri Makutorojo. Oke, kita lanjut. Nah, kalau Sri Manganti dilihat dari luar seperti ini, maka dari dalam adalah seperti ini ya. Ini ada semacam sekat di sini, lalu dia harus agak sedikit memutar ke sini. Ya, ini sudah masuk ke area Kedaton. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan setelah dari Koris Rimangati, kita kembali ke peta, ya. Maka kita masuk ke dalam area Kedaton atau area pribadi dari raja. Nah,
Seperti yang saya ceritakan tadi, area ini sangat teduh ya karena banyak ditanami pohon sawo kecik atau artinya adalah sarwo becik atau selalu baik ya. Jadi cukup apa namanya cukup rindang di sini. Di sini juga kita tidak boleh memakai alas kaki di sini. Hanya boleh memakai sepatu. Eh, Kalau sepatu boleh, tapi kalau alas kaki yang lain tidak diperkenankan karena ini adalah area yang dimuliakan seperti itu. Dan di sini bawahnya itu tidak memakai tanah biasa, tapi memakai pasir dari Pantai Parangkusumo. Pasirnya halus dan tidak lengket di kaki. Baik. Dan di sini ada tiga bangsal ya sebenarnya. Oh ini satu, dua, satu ini lagi malah satu, dua, tiga di sini. Ada tiga bangsal di sini, yaitu eh, bangsal Bujono ada dua. Itu adalah bangsal untuk istirahat para pengiring tamu-tamu agung. Jadi zaman dulu tamu agung itu kan pasti membawa pengiring. Nah, pengiringnya diminta beristirahat di sini, dijamu dan dipersilakan istirahat di sini, sementara para tamunya dijamu oleh raja di area ini, baik di Hondrowino atau di Suwoko. Nah, bangsal yang ini adalah yang paling atas ini adalah bangsal Pradonggo atau bangsal untuk menaruh gamelan. Karena dalam acara-acara resmi keraton harus diiringi dengan suara gamelan seperti itu. Oke, baik kita perlihatkan ya bentuk dari area ini. Mungkin lewat sini aja ya, kontrol. Nah, ini ada beberapa foto yang sudah diambil oleh orang lain ya. Coba kita perlihatkan. Nah, nah ini pintu itu adalah pintu menuju ke Kadipaten Anom atau museum. Ya, itu adalah pintu masuk Panggung Sangkubwono dan ini adalah Sri Manganti. Nah, inilah area kedaton yang saya maksud. Ditanami pohon sawo kecil dan di bawahnya adalah pasir dari Pantai Parangkusumo. Lalu ini Serambi yang di dalamnya adalah museum ya atau akses ke Kadipaten Anom. Ini tiga bangsal ya, tiga bangsal yang saya maksud tadi. Ini bangsal Pradonggo untuk menaruh gamelan dan dua bangsal yang di sana itu adalah bangsal Bujono untuk tempat istirahat tamu-tamu agung seperti ini. Nah, itu adalah area kediaman Raja Surakarta di sini. Oke, kita kembali ke map lagi. Coba kita lebih mendekat ya. Oh, ini yang tadi. Kadang-kadang spotnya itu nggak bener ya. Yang di foto mana, tapi yang di titik itu beda itu. Kadang agak menyulitkan juga ya. Oke, kita langsung aja ke sini ya. Nah, kita mendekat ke area Kedaton. Nah, inilah area Kedaton Keraton Surakarta. Ya, bangunan ini disebut dengan nama Sasono Sewoko. Ya, Sasono Sewoko. Nah, Sasono Sewoko ini, Sasono itu berarti tempat, Suwoko itu adalah duduknya raja, lenggah Sinewoko gitu. Ya, Sasono Suwoko.
Nah, Sasono Suwoko ini sendiri ada beberapa bangunan yang eh, mendukung di dalamnya ya. Yang yang pertama adalah Sasono Suwoko itu sendiri yang di tengah ini. Lalu di sampingnya ini ada namanya Paningrat. Nah, Paningrat. Dan kanopi di depan ini namanya Maligi. Nah, mari kita jelaskan satu persatu. Nah, lantai inilah yang dinamakan sebagai Paningrat, ya. Dan kanopi inilah yang disebut dengan nama Maligi. Dan ini memiliki fungsi masing-masing. Paningrat berfungsi sebagai tempat duduk para abdi dalam yang menjadi peserta upacara yang diselenggarakan di Sasono Suwoko ini. Biasanya ketika upacara tinggalan dalam Jumenengan, raja akan duduk di sini. Nah, kemudian di Sasono Suwoko ini ditampilkan tarian sakral Bedoyo Ketawang. Ya, Bedoyo Ketawang ditarikan. Nah, para bangsawan yang berpangkat tinggi nanti duduk di sini, para Kanjeng Gusti Pangeran Haryo biasanya, atau Kanjeng Pangeran. Yang di sini nanti duduk adalah para ada Tumenggung, ada Raden Tumenggung dan lain-lain yang di sini duduk di bawah sini. Nah, Maligi adalah sebuah kanopi yang biasanya difungsikan ketika ada upacara hitanan atau supitan para anak raja. Nah, dilakukan hitanannya itu di sini dan raja menyaksikan dari dalam. Nah, hitanan digelar di sini. Nah, di dalamnya ini harusnya ada kerobongan ya, kerobongan yang coba saya cari dulu kerobongannya. Nah, ini sekarang kerobongan ini disimpan di Marcukundo, tapi ketika hitanan seharusnya ini dipasang di Maligi. Nah, nanti putra raja yang dihitan akan didudukkan di atas eh, bangsal ini ya. Lalu di sini dikasih tirai, tirai ditutup, ya toh, tirai ditutup, kemudian prosesi hitanan dijalankan di tengah sini, seperti itu. Nah, kita lihat satu persatu dulu bangunan Sasana Suwokonya ya. Nah, ini adalah Sasana Suwoko dilihat dari depan, ya, seperti ini. Nah, oke, tadi sudah Paningrat dan Sasana Suwoko, sekarang ada satu lagi bangunan ya. Kita hadapkan dulu ke utara. Nah, bangunan ini yang terakhir di sini ini disebut dengan Sasono Porosadyo. Ya, Sasono Porosadyo ini adalah tempat duduknya raja dan keluarga inti serta abdi dalam kepercayaannya. Jadi kalau ada acara di Sasono Suwoko, Bedoyo Ketawang ditarikan di Suwoko, pejabat tinggi di sini, pejabat yang menengah ke atas di Paningrat, dan raja di Porosadyo. Seperti itu. Oke, kita kembali ke gambar. Inilah Sasono Suwoko ya. Ini Paningratnya dipoto dari Maligi ya. Lalu Sasono Porosatyo itu di sana. Dan ini adalah pintu menuju ke dalam Ageng Prabu Suyoso. Nah, Sasono Suwoko ini itu dibangun oleh Pakubuwono III pada tahun 1767 dan lagi-lagi diperindah pada masa pemerintahan Pakubuwono X ya, dengan dilengkapi oleh pilar-pilarnya ini dilapisi sepuan emas, lalu mendatangkan patung-patung yang hitam ini dari Belanda, lampu kristal dari Italia, yang paling besarnya diberi nama Kiai Remeng, lalu marmer-marmer dari Gunung Marmer di Carrara, Italia, dan masih ditambah lagi dengan patung-patung
dari Italia. Di keraton mendatangkan banyak sekali ya waktu itu patung-patung ini. Seperti itu. Nah, ini adalah bagian dalam dari Sasono Suwoko. Biasanya tarian budaya Ketawang ditarikan di sini. Sangat mewah sekali ya. Nah, ini Sasono Suwoko dari Jepang. Nah, pada tahun 1985, Sasono Suwoko, Sasono Hondrowino di sebelahnya, Dalam Ageng Prabu Suyoso, kemudian Kadipaten Sedamirah, itu terbakar semua. Jadi keraton sempat hancur luluh lantak karena kebakaran itu. Nah, akhirnya dengan bantuan dari para pengusaha nasional, akhirnya keraton ini kembali dibangun kembali. Seperti itu. Ya, oke, 1985. Nah, ini Paningrat ya yang tadi. Ini para wisatawan tidak boleh masuk ya, hanya boleh melihat dari area ini saja. Lalu ini Sasono Suwoko dengan eh, prajurit keraton yang sedang berpiket. Nah, ini adalah sosok gambaran ketika raja menghadiri menyaksikan tarian sakral budaya Ketawang. Ya, raja duduk di Sasono Poro Satyo ini, didampingi oleh para keluarga inti dan para abdi dalam yang membawa pusaka-pusaka kerajaan. Nah, ini para penari budaya Ketawangnya. Jadi inilah gambarannya ya, seperti ini. Nah, pada saat kemarin ada acara apa namanya tahlilan ya, mendiang Pakubuwono 13, Sasono Poro Satyo ini dipakai putra mahkota untuk memimpin prosesi. Sementara Singgasana Raja tetap kosong ya, masih kosong waktu itu. Nah, ini waktu jenazah raja disemayamkan juga di Sasono Poro Satyo ini. Nah, oke. Sekarang kita, nah kita menuju ke bangunan di sebelahnya ya. Ini bangunan ini namanya Sasono Hondrowino. Sasono Hondrowino ini adalah tempat untuk menjamu tamu kerajaan. Ya, Sasono Hondrowino ini didirikan pada masa pemerintahan Pakubuwono yang ketiga dan kemudian diperindah pada masa pemerintahan Pakubuwono keempat, lalu diperindah lagi pada masa pemerintahan Pakubuwono lagi-lagi Pakubuwono ke-10 ya. Nah, fungsi dari Sasono Hondrowino itu adalah untuk menjamu para tamu kerajaan, ya, Kembul Bujono. Kalau di Jogja namanya bangsal manis, cuma ukurannya lebih kecil. Tapi kalau Sasono Hondrowino di Surakarta ini, itu ukurannya lebih besar, ya, seperti semacam ballroom. Nah, Sasono Hondrowino ini ikut terbakar pada tahun 85, ya, dan akhirnya dibangun kembali. Tapi setelah Sasono Suwoko dan Dalam Ageng ya, baru Hondrowino ini terakhir dibangun atas bantuan dari pengusaha nasional, Bapak Wiranto juga itu juga ikut membantu, sehingga Sasono Hondrowino menjadi seperti sekarang ya, dilengkapi dengan apa namanya, dilengkapi dengan apa pantry untuk jamuan modern, pendingin ruangan, dan juga apa dan juga jamuan ala barat ya, seperti itu. Nah, baik, kita perlihatkan saja ya bangunan dari Sasono Hondrowino ini.
Nah, seperti ini. Pada masa Pakubuwono X, Sasono Hondrowino yang dulunya disebut dengan Gedung Ijo karena warnanya hijau, diperindah seperti sekarang ini, ya. Jadi ini sebenarnya terbakar ya, udah terbakar, tapi dibangun sesuai dengan bentuk aslinya pada masa Pakubuwono X. Ya, di sini dihiasi dengan vas pot bunga dari keramik Tiongkok, patung dari Italia, lalu apa namanya, marmer dari Italia juga, kayu-kayu jati dari Donoloyo, lalu kaca anti peluru, dan lampu-lampu kristal. Nah, inilah kira-kira bagian dalam Sasono Ondrowino. Ya, settingannya memang untuk jamuan mewah ya. Nah, ini adalah foto ketika Pakubuwono ke-13 didampingi oleh Gusti Kanjeng Ratu Pakubuwono menyaksikan pertunjukan tari di Sasono Ondrowino. Nah, ini kalau menggelar upacara adat juga bisa untuk sesajen di Sasono Ondrowino. Nah, ini foto bersejarah ya. Jamuan makan malam di Sasono Hondrowino. Ketika itu Presiden Soekarno dijamu oleh Pakubuwono ke-12 dan Mangkunegoro VIII di Sasono Hondrowino. Ini juga ada Gubernur Jawa Tengah, Raden Panji Suroso. Kurang lebih seperti ini ya, dinner dinner setnya di Sasono Hondrowino. Ada lambang keraton juga. Nah, ini kita kembali ke area Kedaton. Ini yang bangsal yang saya ceritakan tadi. Dan antara Ondrowino dengan Suwoko ini ada apa semacam emper Panengrat ya untuk sekarang difungsikan untuk tempat menaruh gamelan. Nah, ini pasukan-pasukan keraton ketika sedang berpiket di depan Sasono Suwoko dan Ondrowino. Ini Sasono Ondrowinonya, Sasono Ondrowino. Nah, ini teras Sasono Ondrowino ya, sangat mewah sekali. Ini Sasono Suwoko tadi karena bersebelahan dengan Ondrowino ya. Nah, ini foto yang diambil oleh seorang fotografer Belanda ya, Sasono Suwoko di masa Pakubuwono ke-10. Sedangkan di ujung sana itu tampak Sasono Ondrowino. Nah, walaupun hitam putih, kita bisa merasakan ya auranya itu lebih mewah. Ya, auranya lebih mewah daripada Sasono Suwoko yang sekarang. Seperti ini. Nah, ini kalau malam hari ya, ya kurang lebih seperti itu. Oke, kita kembali ke bagian inti dari keraton ini. Apa itu? Inilah yang disebut dengan ini Sasono Swoko, Sasono Porosatyo, Perigitan. Ini bangunan paling inti dari keraton adalah ini. Disebut dengan nama Dalem Ageng Probo Suyoso. Nah, di dalam Ageng Probo Suyoso ini itu terdapat 4 kamar, yaitu Kerobongan Gading, Kamar Ageng, Gedung Pusoko, dan Probosono. Karena bangunan ini apa? Bangunan ini sakral karena ketika keraton sedang berdiri, Raja Jimat sesajennya itu ditanam di area ini. Karena ini adalah yang akan dijadikan sebagai poros keraton. Nah, konon saat dibangun tahun 1744, Pakubuwono II itu sempat menanamkan tanah dari Sonosewu atau Kadipolo dan Tolowangi agar keraton dapat berumur sampai 200 tahun. Tujuannya itu. Nah, kenapa diberi nama Dalem Ageng Prabu Suyoso?
Sebenarnya dalam ageng itu kan artinya rumah rumah agung. Prabu Suyoso itu adalah cahaya wahyu yang memancar, cahaya wahyu yang damai gitu. Tapi Prabu Suyoso itu sebenarnya adalah nama asli dari Pakubuwono kedua, Raden Mas Gusti Prabu Suyoso. Jadi dinamakan dalam Ageng Prabu Suyoso untuk menghormati beliau sebagai inisiator dan pendiri Keraton Surakarta Hadiningrat. Nah, bangunan dalam Ageng Prabu Suyoso ini sendiri itu baru selesai pada tahun 1756 di era pemerintahan dari Pakubuwono ketiga dan pernah mengalami perbaikan pada masa Sunan Pakubuwono keempat. Sunan Pakubuwono enam juga pernah merehab bangunan ini, kemudian diperindah lagi-lagi pada masa Pakubuwono ke-10. Nah, di area bangunan ini ya itu tidak dipakai sebagai tempat tinggal atau kamar, tetapi lebih sebagai penyimpanan benda-benda pusaka paling keramat keraton seperti dampar kencono atau singgasana raja, kemudian eh, barang-barang ampilan dalam atau apa itu patung-patung emas yang menimbulkan merak, ayam, sapi, merak, ayam, sapi dan satu lagi saya lupa ya, kijang, kijang, satu lagi kijang. Di situ kemudian pusaka-pusaka seperti tombak, keris, dan lain-lain. Ya, nah, oke, kita sekarang coba melihat foto dari Dalem Ageng Prabu Suyoso. Nah, inilah seperti ini Prabu Suyoso yang sekarang ya. Setelah dibangun kembali pasca kebakaran, ini adalah Perobongan Gading. Ya. Ini berada terletak di tengah Dalem Ageng Prabu Suyoso. Fungsinya, nah karena masyarakat Jawa ini adalah pemuja kesuburan dan memuja Dewi Sri selaku Dewi Kesuburan, jadi rumah-rumah Jawa itu dilengkapi dengan kerobongan atau petanen yang merupakan tempat untuk memuja Dewi Sri. Seperti itu. Nah, ini adalah tempat yang paling disakralkan di setiap rumah Jawa, tak terkecuali keraton, karena keraton juga fungsinya sebenarnya adalah rumah, maka juga dilengkapi dengan sebuah kerobongan. Nah, karena kerobongan keraton, tentunya kerobongannya juga lebih keramat dan lebih sakral dibandingkan kerobongan yang biasanya. Nah, posisi kerobongan sendiri harus menghadap ke timur ya, menghadap ke matahari terbit sebagai perlambang sumber kehidupan yang baru. Nah, ini ada kamar ageng, kamar gading, dan proposono. Nah, ini adalah dalam Ageng Prabu Suyoso pada masa pemerintahan Sunan Pakubuwono ke-10. Ya. Jadi lebih bisa terasa ya, lebih megah, lebih mewah. Nah, ini ketika pusaka-pusaka yang disimpan di dalam Ageng dikeluarkan, dipamerkan. Ini di era Pakubuwono 10 juga. Ini seperti ini ya. Nah, ini menyimpan pusaka-pusaka agung semua di sini. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita sudah dari dalam Ageng Prabu Suyoso. Nah, di sini adalah bangunan pendukung ya. Ada Karyo Baksono yang merupakan dapur istana yang terhubung dengan area Gondorasan. Hmm. Gondorasan ini adalah kampung yang merupakan tempat tinggal para abdi dalam kerajaan yang mengurusi masalah masaan. Ya, Gondorasan. Gondo itu aroma, rasan itu apa rasa. Jadi aroma dan rasa. Jadi abdi dalam Gondorasan ini fungsinya untuk menyiapkan masakan, baik masakan untuk raja maupun masakan untuk sesajen.
seperti itu. Oke, kemudian setelah dari Karyo Baksono di sini, di sini ada pintu ya. Pintu ini menghubungkan area Kedaton dengan Magangan. Nah, ini namanya Magangan, Bangsal Magangan. Apa itu Magangan? Magangan adalah tempat untuk para prajurit keraton ngepos, ya, ngepos atau apa namanya ber, berjaga seperti itu di Bangsal Magangan ini. Lalu dari Magangan ada pintu gerbang lagi yang terhubung dengan pintu Kori Sri Manganti Kidul atau Sri Manganti Selatan atau Kamandungan Kidul ya, di sini. Tapi nanti aja. Sekarang kita bahas ke area private dari raja. Baik. Yang pertama yang akan kita bahas, disclaimer dulu ya. Area ini sebenarnya masih sangat tertutup ya. Hanya beberapa orang yang diperbolehkan masuk ke sini, tidak dibuka untuk umum. Karena ini adalah area pribadi kerajaan. Cuma kabarnya kondisinya sudah sangat mengenaskan ya di sini. Tidak terawat karena memang keraton kekurangan dana. Sekarang sedang proses revitalisasi. Nah, pertama yang akan kita bangun adalah ke, eh, apa yang akan kita jelajahi adalah Keputren. Keputren ini terletak di belakang Dalem Ageng Prabu Suyoso yang merupakan tempat tinggal bagi para putri raja yang belum menikah dan juga para selir raja serta putra-putrinya yang masih belum dewasa. Ya, jadi area ini di belakang Prabu Suyoso ini atau Keputren ini ya. Jadi ke area Keputren ini membentang dari belakang Prabu Suyoso ini ke selatan ya toh sampai ke sini. Jadi sangat luas sekali ya, karena pada masa dahulu raja-raja itu pasti istrinya banyak ya. Pakubuwono X saja konon memiliki 40 istri, yaitu dua, dua permaisuri dan 38 selir. Nah, masing-masing selir pasti punya anak, ya toh. Dan masing-masing selir juga mempunyai pembantu, pengiring yang tugasnya memasak, mencucikan baju, membersihkan, mendandani, dan lain-lain. Jadi area Keputren ini sangat luas dan sangat ramai sekali ya. Tapi tidak boleh ada laki-laki yang boleh masuk ke area ini kecuali raja seorang diri. Itu. Laki-laki yang boleh masuk hanyalah putra dari para selir itu yang belum dewasa. Karena kalau sudah dewasa, ya, mereka harus pindah ke kesatrian, keluar dari Keputren. Nah, putri-putri raja sampai dewasa juga tetap tinggal di sini. Tapi bagi yang sudah menikah, harus keluar dari Keputren dan ikut suaminya. Nah, komplek ini terdiri dari tiga ya. Ada Panti Rukmini dan Panti Astuti. Ya, saya juga nggak tahu ya apa bedanya. Tapi konon kabarnya dulunya di tengah-tengah bangunan kompleks Keputren ini ada semacam pasar tradisional ya. Dan yang berjualan di sini adalah para abdi dalam perempuan. Jadi abdi dalam perempuan itu kan boleh keluar dari keraton. Mereka berbelanja di pasar, bawa barang belanjaan banyak, dan digelar pasar-pasaran ala-ala di sini supaya para selir itu berbelanja gitu. Seperti itu. Nah, pada masa Pakubuwono ke-12, semua istri raja, jadi Pakubuwono 12 itu punya 6 selir, tapi tidak punya permaisuri. Nah, semua istrinya yang selir itu tinggal di sini bersama anak-anak mereka. Itu. Nah, terus untuk melayani atau menservis area Keputren ini, ada abdi dalam yang berpangkat magang. Mereka mengabdi dan usianya antara 10 sampai dengan 20 tahun. Nah, para pelayan-pelayan itu, pelayan-pelayan perempuan di Keputren ini, mereka mendapatkan pendidikan pengetahuan dan seni. Diajarkan membaca, menulis, menyanyi, menembang, menari, yang intinya mereka
melakukan sesuatu untuk melayani raja dan para keluarganya. Nah, mereka juga mempelajari pengetahuan-pengetahuan kewanitaan dan pengetahuan-pengetahuan yang agak menyinggung ke seksual ya. Itu juga mereka pelajari. Juga pengetahuan membatik, kemudian pengetahuan merawat tubuh, pengetahuan untuk merawat apa terkait dengan busana juga mereka pelajari. Seperti itu. Nah, kemudian orang wanita-wanita yang mengabdi di keputren ini kebanyakan adalah anak-anak perempuan dari para abdi dalam keraton yang berpangkat menengah ke bawah dan menengah ke atas. Nah, mereka semua sengaja dimagangkan atau dipraktek kerjakan di keputren untuk mendapat pengetahuan dan seni, serta mendapat kesempatan untuk dipilih menjadi salah satu selir raja. Karena menjadi selir raja itu merupakan kehormatan pada waktu itu ya. Jadi para abdi dalam yang ingin agar anaknya menjadi selir, kebanyakan memagangkan putri-putrinya di keputren supaya suatu saat raja itu bisa melihat eh, anak tersebut untuk kemudian dijadikan selir. Seperti itu. Jadi keputren ini selain sebagai tempat tinggal raja, dia juga sebagai tempat untuk pansos ya, atau panjat sosial atau mendaki stratifikasi sosial yang lebih tinggi. Karena disinilah para wanita itu bisa mencari perhatian raja. Seperti itu. Nah, di keputren ini, wanita, wanita ya, wanita dengan posisi tertinggi tentunya adalah permaisuri raja dan ibu suri raja. Jadi dua pangkat itu yang paling dihormati, yaitu permaisuri atau istri raja yang resmi dan ibu suri raja atau ibu dari raja. Nah, posisi berikutnya adalah para putri-putri raja, ya, itu yang menduduki posisi berikutnya. Dan yang terakhir barulah para selir. Jadi antara selir dengan putrinya itu kadang lebih tinggi putrinya. Karena putrinya ada anak raja, sedangkan si selir anak orang biasa, anak abdi dalam. Seperti itu. Walaupun anaknya tadi itu adalah anak yang dia kandung. Seperti itu ya. Bisa bisa apa namanya? Bisa menangkap ya. Karena itu anak-anak raja yang lahir dari selir hanya boleh memanggil ibu, hanya boleh memanggil ibunda itu hanya kepada ratu atau permaisuri. Nah, terus dia memanggil ibu kandungnya yang melahirkan dia dengan sebutan apa? Bibi. Gitu. Jadi kalau statusnya selir, punya anak, anaknya tidak boleh memanggil ibu ke dirinya, tetapi memanggilnya bibi. Dia hanya boleh memanggil ibu ke permaisuri. Seperti itu. Nah, ini ya, berarti. Nah, di sini ini ada gedung kantor Lurah Keputren, ya. Nah, disebut dengan terkenal dengan sebutan Sedah Mirah, ya. Di sini kantor Lurah Keputrennya. Nah, tugasnya adalah menyelenggarakan penata usahaan atas operasional Keputren, ya. Seperti itu. Nah, yang terkenal pada masa pemerintahan Pakubuwono X, nah, coba kita lihat Keputren ya. Pada masa pemerintahan Pakubuwono X yang terkenal selaku lurah Keputren itu adalah ini beliau, Raden Ayu Tasik Wulan, ya. Dia adalah lurah Keputren yang terkenal dengan sebutan Nyai Sedah Mirah. Nah, beliau itu siapa? Beliau adalah istri tertua, selir paling senior dari Pakubuwono X, ya. Dan ibunda dari putri tertua Pakubuwono X, yaitu Gusti Kanjeng Ratu Alit, pemilik dari Dalam Kalitan yang sekarang sudah menjadi milik dari keluarga Cendana. Nah, beliau terkenal dengan
Kanjeng Raden Ayu Adipati Sedah Mirah. Dia mengepalai para abdi dalam Keputren dengan lingkup tugas yang sangat luas, kekuasaan yang besar, dan para abdi dalam pelayan Keputren sangat hormat pada beliau. Konon, jika beliau ini lewat, para abdi dalam penari, abdi dalam Keputren, semuanya buru-buru berjongkok untuk memberikan penghormatan. Nah, tugas dari Sedah Mirah ini atau Nyai Adipati Tasik Wulan ini adalah untuk memanage pelayanan terhadap raja dan permaisuri, baik yang bersifat administrasi seperti penggajian para abdi dalam, tunjangan dan pelayanan jasa, serta menyelenggarakan rumah tangga istana seperti di zaman sekarang. Nah, beliau juga bertanggung jawab atas pusaka-pusaka dan simbol-simbol seremonial keraton, serta mengatur pemerintahan Kedaton Keputren dan menyelenggarakan pendidikan pembelajaran bagi abdi dalam Keputren. Lebih khusus dalam hal melayani raja dalam hal yang sifatnya sangat pribadi ya. Terjemahkan diri ya, sangat pribadi itu apa? Nah, foto dari Nyai Adipati Tasikwulan ini diambil tahun 1938 ya. Setahun sebelum Pakubuwono X meninggal. Beliau sendiri adalah kelahiran tahun 1876. Seperti itu. Nah, baik, kita coba melihat kondisi dari Gedung Keputren. Nah, kalau yang sekarang pengageng Kaputrennya tuh ini ya, yang kemarin sempat viral ya, yaitu namanya Ana Muji Rahayu Ningtyas. Ini yang kemarin viral karena memimpin prosesi pemakaman Pakubuwono 13 dan memang beliau ini yang melayani Pakubuwono 13 ya. Kalau kita lihat di YouTube-nya Keraton sering beliau itu berada di samping dari Sinuwun Pakubuwono 13 dan melayani beliau dengan sepenuh hati. Nah, ini senjatanya adalah wedung, namanya wedung ya, bukan keris, ini wedung yang berbentuk seperti pisau dapur, tapi ya bisa sebagai senjata juga, seperti itu. Nah, ini Nyai Adipati Tasikwulan. Nah, inilah gedung kantor sekaligus kediaman Nyai Adipati Tasikwulan atau Gedung Sedah Mirah, ya. Gedung pengelola Keputren. Ini terbakar, ikut terbakar tahun 85 dan sampai sekarang tidak diperbaiki ya. Sayang sekali ya. Bisa kita bayangkan kemegahannya seperti apa dulu. Nah, ini adalah eh, unit-unit atau bilik-bilik dari Keputren nih. Jadi masing-masing selir itu punya unitnya masing-masing ya. Tapi sekarang udah mulai tidak terawat. Ini juga unit-unitnya Keputren juga nih. Ya, ya seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya ada bangunan yang namanya Tursinopuri ya. Saya sendiri juga belum tahu yang namanya Tursinopuri itu yang bagian mana. Tapi menurut saya kok sepertinya yang bagian ini ya. Nah, Tursinopuri ini adalah tempat kediaman bagi Pakubuwono X dan selir-selirnya yang belum punya anak. Gitu. Jadi Pakubuwono X datang ke situ dilayani dengan semua selir-selirnya yang masih belum punya anak. Seperti itu. Cuma kabarnya Tursinopuri ini sudah sangat rusak ya. Jadi entah yang di sini atau di sini saya kurang tahu. Tapi ada yang namanya Tursinopuri. Oke, di utara Keputren ya ada kompleks yang disebut dengan nama Keraton Kilen. Nah ini kompleksnya, Keraton Kilen. Dilengkapi dengan sebuah air mancur, lalu bangunan mewah yang menghadap ke timur, ya. Sementara di bagian baratnya ini akses ke taman ya. Dulunya ini taman. Dan di sini adalah gerbang timur Keraton Kilen. Ini cukup jauh ya antara taman dengan apa bagian barat dari Keraton Kilen ini. Nah, kenapa disebut dengan Keraton Kilen? Jadi ceritanya begini. Keraton berdiri tahun 1745 dan diramalkan hanya akan berusia 200 tahun.
Menjelang tahun 1945, Sri Susuhunan Pakubuwono X itu sudah mulai overthinking lah, khawatir. Ini sudah menjelang tahun 1945, menjelang 200 tahun. Berarti keraton pilihannya adalah akan hancur, bubar, atau pindah. Pindah lagi seperti waktu pindah dari Kartosuro ke Surakarta itu. Nah, karena kepercayaan bahwa kalau dipindah maka bisa memperpanjang usia keraton, maka Pakubuwono X waktu itu seperti melakukan tindakan simbolis ya. Jadi dia harus memindahkan keraton ke bagian barat gunung seperti itu. Jadi tidak pindah secara keseluruhan, tetapi beliau membuat semacam jadi ngakali ya. Di belakang Prabu Suyoso ini dibangun sebuah gunung kecil yang diberi nama Jonggring Saloko. Nah, di barat Jonggring Saloko ini beliau membangun istana baru yang disebut dengan Keraton Barat atau Keraton Kilen. Seperti itu. Jadi simbolis ya, pindah keratonnya dari sini ke sini gitu loh. Ya, tapi tidak perlu pindah lokasi, cukup di situ saja. Seperti itu. Harapannya itu doa supaya pasca 1945 keraton masih tetap berdiri di lokasi yang sama. Seperti itu. Nah, oke, kemudian kita lihat ya bangunan Keraton Kilennya seperti apa. Jadi pokoknya pada intinya setelah Keraton Kilen ini berdiri, raja lebih suka untuk tinggal di area ini ya, area Keraton Kilen ini. Oke, mari kita lihat bangunannya seperti apa. Keraton Kilen. Nah, inilah bangunan Keraton Kilen ya. Bagian apa namanya? Depannya, lalu ini bagian serambinya seperti ini. Nah, ini area kamar-kamar samping ya. Lalu ini juga di area tamannya Keraton Kilen. Ini area dalamnya sangat mewah, juga dilengkapi dengan apa? Patung-patung dari Eropa. Ini yang tadi. Nah, seperti itu. Nah, kita tadi kan melihat ya, di bagian barat ini dulunya ada taman ya, karena tidak terawat sekarang jadi kebun, jadi hutan. Di sini ada pintu gerbang barat keraton. Nah, pintu gerbangnya seperti ini. Nih, ini pintu gerbang yang masuk menuju Taman Keraton Kilen. Nah, Alkisah pada tahun waktu itu Permaisuri Pakubuwono X hanya punya satu anak perempuan, yaitu Gusti Kanjeng Ratu Sekar Kedaton atau Gusti Kanjeng Ratu Pembayun. Beliau waktu itu bersekolah di sini, gedung ini, yang sekarang menjadi SMK Kesatrian. Nah, karena beliau tinggal bersama ayahnya di Keraton Kilen, maka di sini dibuatkan pintu khusus, ya, pintu khusus supaya beliau berangkat sekolahnya lebih mudah ya, tidak usah lewat gerbang sini ke sini terlalu jauh. Jadi dibuatkan pintu khusus biar bisa langsung masuk ke sekolahnya. Nah, di SMK Kesatrian ini masih tersimpan lukisan dari Gusti Kanjeng Ratu Pembayun waktu masih bersekolah di Kesatrian. Nah, ini adalah lukisan yang disimpan di Kesatrian, SMK Kesatrian. Ini juga.
bangunan Keraton Kilen ya. Ini bagian samping Keraton Kilen sudah sangat rusak. Ini ada kamar pribadi Pakubuwono 10. Nah, sebenarnya di sini ada air mancur ya di depan sini. Nah, oke, sekarang dari Keraton Kilen kita beranjak ke gedung berikutnya ya. Nah, di sebelah utara Keraton Kilen, di sini terdapat namanya area Bandengan ya. Di sini selain Bandengan ada Taman Argosuko dan Argopeni. Nah, Argosoko, Argopeni ini dan juga Bandengan ini dulunya disebut sebagai Taman Sarinya Keraton Surakarta, walaupun ukurannya lebih kecil. Nah, Argosuko Argopeni ini sebenarnya adalah taman sebagai miniatur dari alas Krendowahana yang dikeramatkan oleh Keraton Surakarta Hadiningrat. Jadi di dalam sini juga ada dua bangunan ya, sebagai tempat untuk meletakkan sesajen seperti di Krendowahana. Nah, di sini ini ada kolam ya. Di atasnya ada bangunan yang seolah mengapung di atas, yang merupakan tempat untuk meditasi bagi raja, gitu. Nah, juga untuk tempat raja melaksanakan sholat tahajud kalau malam. Nah, di sisi barat Bandengan ini terdapat sebuah cungkup ya. Saya nggak tahu pasnya di sini apa di sini. Itu tempat untuk menyimpan batu meteorit Kiai Pamor, yaitu batu meteorit yang jatuh di area Prambanan era Pakubuwono 10, kemudian dibawa ke keraton dan disakralkan untuk disimpan di dalam keraton. Seperti itu. Nah, baik, mari kita lihat seperti apa bandengan ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya, bandengan itu. Jadi ini ada semacam serambi, terus di sini ada semacam musola ya. Tempat untuk raja bermeditasi atau sholat tahajud. Dia ada kolamnya di sini. Bandengan namanya. Oke, kita sekarang menuju ke bangunan berikutnya. Nah, saya nggak tahu pasnya ya kalau ini ya. Ini ada namanya Gedung Matusuko. Kalau menurut informasi di sih ada di sekitar sini ya, Matusuko ini. Itu adalah tempat tinggal pribadi raja. Jadi sebelum Keraton Kilen ini dibangun, Raja Pakubuwono ini semuanya tinggal di gedung yang disebut Matusuko ini. Nah, kalau di Jogja itu namanya Gedung Jene atau Gedung Kuning. Nah, di dekat Matusuko ini ada namanya Bangsal Puspan. Bangsal Puspan itu adalah tempat para pelayan raja yang melayani raja saat tinggal di Matusuko. Seperti itu. Nah, di dekat Matusuko ini ada namanya bangunan yang bernama Langan Katong. Langan Katong ini mirip dengan bangunan ala Thailand ya. Dia bertingkat dan merupakan bekas rumah pribadi Pakubuwono yang kedua. Nah, kalau kita mau lihat Langan Katong itu seperti apa, mari kita lihat fotonya. Nah, seperti ini. Ya, sudah agak tidak terawat ini. Berlantai dua. Nah, di atasnya adalah namanya Sanggar Pewarungan yang dipakai oleh raja untuk mengintai kondisi di luar. Tetapi sebenarnya ada yang bilang tempat ini sebagai tempat raja berkarya atau raja berinspirasi. Seperti contoh gini, raja tiba-tiba pengen buat keris, gitu. Dia akan bermeditasi atau merenung dulu di sanggar ini. Kerisnya nanti bentuknya seperti apa, pamornya apa, hiasannya bagaimana, itu dipikirkan, dipenggalih di sanggar ini. Nah, setelah beliau dapat inspirasi, barulah beliau memanggil empu-empu keris
untuk mempresentasikan apa yang menjadi inspirasinya itu untuk dijabarkan, dibuat sebagai keris. Begitu juga kalau raja ingin buat tari, raja mengkonsep dulu, baru kemudian memanggil para ahli tari untuk ke sanggar ini. Seperti itu ya. Jadi apa fungsinya seperti itu. Ini mirip, ini yang saya bilang mirip dengan bangunan Thailand ya, karena ini ada bagian yang mencorok ke depan seperti ini. Ini namanya Langan Katong. Oke, kita ke bangunan berikutnya. Ini juga saya belum tahu pasnya. Karena ini kalau Langan Katong di sini ya. Nih, Langan Katong. Ada lagi bangunan namanya Sasono Dayinto yang dibangun pada masa Pakubuwono ke-8 dan dibangun oleh Raden Mas Gusti Duksino saat menjadi putra mahkota sebelum menjadi Pakubuwono ke-9. Ya, gedung ini juga disebut dengan gedung kemasan karena pernah menjadi tempat tinggal Ratu Hemas. Pernah juga menjadi gedung Pakubuanan karena tempat tinggal GKR Pakubuwono lah. Saya yang masih belum mengerti itu apakah gedung Sasono Dayinto dengan Sasono Narendra itu adalah gedung yang sama ya. Kalau misalkan sama, berarti gedungnya itu di sini. Inilah gedung Sasono Putro atau Sasono Narendra. Ya, oke. Tapi sebelum kita ke sini ya, kita kembali dulu ke Kamandungan. Kembali ke Kamandungan. Set. Nah, kita ke sana ya. Ini tadi lewat ini. Nah, ini ada sebuah pintu gerbang yang namanya Kori Talang Paten. Nah, Kori Talang Paten itu bedanya apa dengan Kamandungan? Kalau Kamandungan ini adalah tempat masuk bagi para tamu-tamu yang resmi, diterima secara resmi oleh raja, officially. Tapi Talang Paten ini itu adalah tamu yang diterima secara informal, karena pintu ini langsung menghubungkan dengan area private kerajaan. Ya, seperti itu. Nah, Kori Talang Paten ini itu terhubung langsung dengan bangunan Langan Katong yang sudah tadi saya jelaskan ya. Nah, di sini kalau kita maju terus, ini namanya Sasono Putro atau Sasono Narendra. Nah, ini tulisan Sasono Putro kan. Sasono Putro atau Sasono Narendra. Nah, Sasono Putro ini atau Sasono Narendra ini adalah kediaman pribadi dari Pakubuwono ke-13. Ya, dan sekarang menjadi kediaman dari Pakubuwono 14 yang Purboyo. Nah, Sasono Putro ini nama aslinya adalah Dalem Anjarah Sari. Dulunya dipakai sebagai kediaman dari Gusti Kanjeng Ratu Pakubuwono, istri Pakubuwono 10 yang pertama, yang adiknya dari Mangkunegoro 4. Dan kemudian setelah Permaisuri wafat pada tahun 1920-an, rumah ini tidak pernah dipakai lagi dan kosong sehingga lambat laut rusak parah dan baru tahun 2001 bangunan ini direvitalisasi lagi. Direvitalisasi ke bentuknya yang sekarang sesuai dengan bentuk aslinya. Dan sejak direvitalisasi itulah Pakubuwono 12 memilih untuk tinggal di Sasono Putro. Lalu dilanjutkan oleh Pakubuwono ke-13. Nah, oke, mari kita lihat gedung dari bagian dalam Sasono Putro ini. Sasono Putro. Nah, seperti ini ya. Ini gedung Sasono Putro setelah direvitalisasi. Ya, kurang lebih seperti ini. Bagian dalamnya.
Di bagian depan ya yang biasa dipakai Paku Buwono 13 dan Gusti Kanjeng Ratu untuk menerima tamu. Bagian dalamnya kurang lebih seperti ini. Ini adalah Gusti Kanjeng Ratu Pakubuwono ya, istri permaisuri pertama dari Pakubuwono ke-10. Oke, kita kembali ke peta. Sekarang apa? Dari Sasono Putro kita menuju ke area dari alun-alun selatan. Kita ke arah selatan keraton Gondrowino, kemudian Magangan, dan kita di pintu gerbang Kamandungan Kidul. Nah, ini dia. Sekarang udah banyak orang berjualan ya. Kalau dulu ya ada tapi sedikit. Di pas COVID hampir tidak ada. 2019 juga sudah ada sih. Ini udah lumayan bersih nih 2018, 17, 16, 15. Ya, ini pintu belakang keraton ya. Ini ada lapis kedua. Ini langsung ke area Magangan yang tempat prajurit tadi. Oke. Nah, ini adalah Kori Brojonolo Kidul. Lawang Gapit Kidul kalau orang Solo bilang. Ini pos penjagaan di pintu gerbang selatan. Nah, kita sudah keluar dari area benteng dalam keraton di pintu gerbangnya. Nah, kita kembali ke peta dulu. Jadi ini Lawang Gapitnya tadi di sini ya. Terus di sini ada Dalan Supeturang Kidul. Lalu ini ada Siti Hinggil Kidul. Di sini ada dua bangsal, tempat menyimpan kereta api. Ini alun-alun kidul atau alun-alun selatan. Juga ada ringin kembarnya. Kemudian di sini ada kandang kerbau bule. Kalau terus ini namanya Pelengkung Gading. Ya, Pelengkung Gading. Lalu di sini ada Kampung Gajahan. Kampung Gajahan ini kenapa namanya Gajahan? Karena dulunya adalah kandang gajah. Jadi dinamakan Gajahan. Oke, kita lihat dari utara saja. Arah utara, biar nggak bingung ya. Nah, seperti ini. Tadi kita berhenti di sini ya. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita mengelilingi alun-alun kidul nih. Set. Kita lewat kiri saja. Inilah bangunan Siti Hinggil Kidul. Nah, ini adalah eh, karena keraton mempunyai kerbau pusaka yaitu Kiai Slamet, ya kan? Maka beberapa kerbau yang jumlahnya sudah sangat banyak itu ada beberapa yang ditempatkan di Siti Hinggil Kidul ini. Nah, Siti Hinggil Kidul ini ada meriam juga di sini ya. Fungsinya adalah menjadi tempat duduk raja ketika sedang melihat latihan perang di alun-alun kidul. Nah, seperti itu, bisa bayangkan ya. Oke, kita maju lagi, alun-alun, lalu kita belok kiri saja. Nah, ini, ini adalah bangsal yang menyimpan gerbong kereta api. Tertutup penjual alpukat kocok ya. Jadi coba kita lihat di tahun, nah 2017 ini. Nah, ini terlihat jelas. Nah, ini adalah gerbong kereta api yang dipakai oleh raja saat berpesiar. Jadi, eh, ini gerbong kereta api VVIP ya pada masanya yang sudah dilengkapi dengan pendingin udara. Nah, pendingin udaranya seperti apa?
Ternyata di bagian atas dari gerbong ini itu ada semacam kompartemen kotak yang diisi es balok. Nah, es balok yang kalau mencair sudah ada jalurnya sendiri di samping-samping itu, tapi udara dinginnya itu bisa tersebar ke seluruh ruangan gitu loh. Jadi sudah gerbong kereta api pribadi Raja ini sudah sangat modern ya pada zamannya ya. Dan sekarang dipamerkan di eh, alun-alun selatan Keraton Surakarta. Oke, kita lanjutkan perjalanan mengelilingi alun-alun selatan. Ini tampaknya ngambil gambarnya pas kemarau ya. Jadi rumput-rumputnya pada menguning. Nah, kalau ini pas hujan ini jadi hijau. Itu juga ada ringin kurungnya di sana. Nah, di sini juga ada kandang kerbau di sini. Kandang kerbau Kiai Slamet, kerbau pusaka keraton. Tapi nggak lagi nggak. Oh, ini ada kerbau satu ini. Memang kerbau Kiai Slamet ini suka berjalan-jalan keluar kandang ya. Jadi kalau ada warung yang didatangi oleh Kiai Slamet, biasanya warga itu malah memberikan makan. Karena itu dipercaya membawa berkah. Didatangi Kiai Slamet itu membawa berkah bagi dagangan orang itu. Oke, kita terus saja. Nah, ini dari sini bisa terlihat ya. Ini jalan tengah di alun-alun selatan. Itu Siti Hinggil Kidul. Ini yang tempat kereta tadi. Nah, kalau kita ke sini, kita menuju ke Gapura Gading. Pelengkung Gading ini. Oke, kita lanjut saja. Mengelilingi alun-alun Kidul. Nah, kalau ini ke kiri, ini ke Kampung Gajahan yang dulunya merupakan kandang gajah. Nah, sebenarnya di area sini itu, nah ini ada gedung bekas dalam Kusumo Bratan, salah satu putra dari Pakubuwono ke-10. Nah, Kusumo Bratan ini karena rumahnya berdekatan dengan alun-alun selatan, raja ini sering berkunjung ke rumah dalam Kusumo Bratan ini. Untuk apa? Untuk melihat latihan perang dari rumahnya. Kan ini ada jendela besar ya. Jadi beliau melihat latihan perang tuh dari dalam kan masih kelihatan nih. Tapi sekarang dalam Kusumo Bratan sudah kondisinya mengkhawatirkan ya. Tidak seperti dulu lagi. Nah, nanti kita lihat ya dalam sini. Nah, ini juga ada bangsal untuk menyimpan kereta, gerbong kereta api. Tapi ini fungsinya adalah untuk membawa jenazah raja. Jadi ini kereta jenazah. Seperti itu. Karena makam raja-raja itu ada di Imogiri di Jogja, maka khusus Keraton Surakarta, jarak antara Surakarta dengan Imogiri kan cukup jauh ya, dibandingkan dengan Keraton Jogja ke Imogiri. Maka Raja-Raja Surakarta cukup jauh ya membawa jenazah rajanya, sehingga Pakubuwono X waktu itu memesan satu buah gerbong kereta untuk mengangkut jenazahnya kelak ketika sudah meninggal. Nah, ini saya ada fotonya ya ketika Pakubuwono X meninggal. Nah ini gerbong kereta jenazah Pakubuwono X waktu parkir di stasiun Purwosari. Nah ini depannya kereta yang untuk pesiar tadi ya, kereta VIP ini untuk mengangkut para pangeran-pangeran yang mengantar jenazah Pakubuwono X. Nah ini peti jenazahnya ditaruh di atas gini dan diiringi para abdi dalam yang terus membacakan doa-doa keselamatan. Nah ini bangsal Siti Inggil Kidul, di seperti itu ya gambaran suasananya. Baik, kembali ke ini Siti Inggil Kidul. Dari sini bisa melihat suasana alun-alun gitu. Oke, sekarang kita kembali lagi ke Kamandunga. Kok ke sini?
Kita kembali ke Kamandungan di sini. Nah, kita ke depan Talang Paten. Nah, di sini ya kita bisa melihat ada semacam bangunan berbentuk garasi. Disinilah gedung Kreto atau tempat penyimpanan kereta-kereta kerajaan. Nah, ada dua ya gedung ini ya. Ini gedung yang pertama ya. Lalu di sana gedung yang kedua. Nah, di sini. Tapi salah satunya ini sudah tidak berfungsi lagi ya, seperti yang ini. Karena dipakai untuk tempat tinggal para abdi dalam sais atau abdi dalam pengurus kuda dan kereta keraton. Sementara yang ini masih berfungsi. Ya, ini masih berfungsi sebagai penyimpanan kereta-kereta keraton. Nah, kereta-kereta keraton yang apa namanya, yang terkenal saat ini tinggal 9 saja kalau tidak salah. 9 atau 11 saya lupa. Nah, yang pertama ini yang tadi saya ceritakan ya, yang paling tua, kereta paling tua ini disebut dengan nama kereta Kiai Garudo. Kereta ini tidak ditarik kuda, tapi ditarik kerbau 8 ekor. Ya, kerbaunya kerbau Kiai Slamet itu tadi. Kusirnya ada di sini dan raja atau permaisuri duduk di dalam. Nah, kereta ini beroda bukan beroda karet, tapi beroda besi. Mengingat pada waktu itu kondisi jalan di Jawa masih sangat buruk, tidak seperti sekarang. Jadi perlu roda yang lebih kuat dan kokoh. Nah, di sini ada lambang dari VOC, membuktikan bahwa kereta ini adalah hadiah dari VOC kepada Sunan Pakubuwono kedua waktu itu. Jadi kereta inilah yang dipakai oleh Pakubuwono II pada tahun 1745 untuk proses boyong kedaton dari Keraton Kartosuro ke Keraton Surakarta Hadiningrat. Kemudian kereta ini masih berfungsi sebagai kereta kerajaan sampai masa pemerintahan Pakubuwono yang ke-6. Seperti itu. Sebenarnya kereta ini ada dua. Satu adalah kereta Kiai Garudo ini, satunya adalah kereta Nyai Jimat. Ya. Tapi setelah perjanjian Giyanti, karena Sultan Pangeran Mangkubumi juga naik tahta menjadi Sultan dari Raja, maka beliau juga perlu kereta. Maka dua kereta itu satunya diberikan kepada Hamengkubuwono I atau Mangkubumi sebagai kereta kerajaan, yaitu keretanya Ijimat. Sedangkan kereta Kiai Garudo tetap dipertahankan sebagai kereta kerajaan di Surakarta. Oke. Nah, kereta berikutnya, ya, ya ini yang kemarin viral ya, pada waktu penobatan tahta Pakubuwono XIV, ini adalah kereta Kanjeng Kiai Garudo Kencono. Ya, kereta ini merupakan kereta buatan Belanda, ya, dipesan pada masa pemerintahan Pakubuwono yang ketujuh tahun 1857. Beliau merasa bahwa kereta Kiai Garudo itu sudah eh, tidak nyaman lagi ya, karena kondisi jalan di Surakarta waktu itu sudah berpaving cukup bagus, tidak seperti era Pakubuwono II. Dirasakan kereta Kiai Garudo itu sudah tidak nyaman lagi untuk dipakai. Akhirnya beliau memesan kereta kencana yang baru tahun 1857 dan mulai dibuat di negeri Belanda, di Den Haag dibuatnya kereta ini. Nah, tapi pada tahun 1858 Pakubuwono VII keburu meninggal sehingga tidak sempat memakai kereta yang dia pesan ini. Lalu pada tahun 1859 kereta ini selesai dan dilunasi pembayarannya oleh Pakubuwono ke-8. Setelah pembayaran lunas, maka kereta ini tinggal dalam proses pengiriman ke Surakarta. Nah, ketika proses pengiriman ini belum, ketika proses pengiriman ini selesai dan rencananya akan dipakai sebagai kereta untuk upacara tinggalan dalam Jumenengan Pakubuwono ke-8, Pakubuwono ke-8 sudah keburu meninggal sehingga beliau belum sempat memakai kereta ini. Lalu
Kereta ini pertama kali dipakai oleh Pakubuwono IX tahun 1861 saat upacara kenaikan tahtanya. Ya, jadi beliaulah yang pertama kali memakai kereta Kiai Garuda Kencana. Nah, Alkisah ketika sedang mengadakan pertemuan dengan Pakubuwono ke-9, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6 ini sangat mengagumi keindahan dari kereta Kiai Garuda Kencana ini. Sehingga beliau bertanya kepada Pakubuwono IX, pesan di mana kereta ini? Ditunjukkanlah bahwa kereta ini dipesan di pabrik kereta di Den Haag. Akhirnya, karena Pakubuwono VI juga ingin memiliki kereta kencana yang sama, beliau memesan kereta semacam ini yang diberi nama kereta Kiai Garuda Yakso. Nah, coba kita lihat ya, kereta Garuda Yakso itu seperti apa. Nah, inilah kereta Kanjeng Kiai Garuda Yakso ya, seperti ini. Nah, ini ya. Jadi memang bentuknya lebih gagah ya sebenarnya daripada Garuda Kencana. Cuma kalau Garuda Yakso ini sepertinya hanya satu kabin lah. Kalau Garuda Kencana kan dua kabin ya. Seperti ini, gitu. Hampir sama bentuknya. Oke, jadi seperti itu ya. Kemudian ada lagi kereta pusaka dari Keraton Surakarta. Ini adalah kereta Kiai Garuda Putro. Kereta Kiai Garuda Putro ini dipakai oleh putra mahkota Keraton Surakarta Hadiningrat. Ya, kalau tidak dipakai putra mahkota, ini dipakai untuk menjemput tamu agung dari negara mancanegara. Nah, seperti ini ceritanya. Garuda Putro. Nah, ada lagi kereta Kiai Rojopeni. Ini adalah kereta kap terbuka yang pernah dipakai Pakubuwono X saat sedang meninjau proyek-proyek pembangunan keraton. Proyek-proyek pembangunan di kota Surakarta dan sekitarnya, maksud saya. Ini Garuda Kencana tadi. Kemudian ini ada kereta Kiai Retno Suwoko. Retno Suwoko ini adalah kereta yang dipakai oleh raja untuk ketika beliau sedang menghadiri melayat melayat orang-orang yang meninggal. Kiai Retno Suwoko. Kemudian ada kereta Kiai Retno Pambagio yang dipakai oleh raja saat mendatangi acara-acara pesta-pesta pernikahan yang sifatnya berbahagia lah. Retno Pambagio. Nah, masih ada kereta lain ya, tapi mungkin itu saja yang bisa kita apa namanya tunjukkan. Nah, kemudian kita kembali ke peta lagi. Kemudian selain dari gini ya, keraton ini selain bangunan inti juga ada bangunan rumah-rumah para pangeran. Rumah-rumah para pangeran ini biasanya kalau pangerannya itu bertanggung jawab untuk internal keraton, dia memiliki rumah di dalam keraton. Kalau dia tanggung jawabnya untuk urusan eksternal, tinggalnya biasanya di luar keraton. Nah, kita akan bahas yang di dalam keraton saja. Jadi, di sini ada gedung dalam Pangeran Sasono Mulyo. Lalu ada dalam Suryo Hamijayan, kediaman Pangeran Suryo Hamijoyo. Lalu ada dalam Purwo Dinengratan. Kemudian di sini ada dalam Mangku Bumen, ya. Di sini ada dalam Purwo Hamijayan. Di sini ada dalam Ngabean, di sini ada dalam Meloyo Kusuman, agak ke selatan, ini dalam Kusumo Bratan yang tadi saya cerita ya, yang kondisinya sudah rusak parah. Kemudian ada dalam Jati Kusuman.
Joyosuman maksud saya, Joyokusuman. Lalu yang besar lagi ada dalam Mloyo Kusuman ini. Nah, oke, coba kita telusuri satu persatu ya. Yang pertama adalah kita ke Sasono Mulyo. Kita ke Kamandungan dulu. Set, masuk lewat sini. Nah, inilah dalam Sasono Mulyo. Dalam Sasono Mulyo ini sekarang dihuni oleh putra Raja Pakubuwono ke-12 yaitu KGBH Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Dipokusumo. Tapi beliau menghuni yang area samping ini ya, bangunan ini. Beliau tinggalnya di sini. Nah, Sasono Mulyo ini sekarang dipakai sebagai tempat untuk upacara apa ya? Persemayaman jenazah para bangsawan-bangsawan tingkat tinggi keraton. Jadi kalau saya misalkan ada selir raja terdahulu seperti kemarin Gusti Raden Ayu Retno Diningrum, ibunda dari KGB Hadipokusumo dan Panembahan Agung Tejowulan meninggal, maka jenazahnya disemayamkan di Sasono Mulyo ini. Ya, nah juga tempat ini dipakai untuk jika raja menikahkan putra-putrinya yang dari kalangan selir, itu juga di gedung Sasono Mulyo ini. Itu. Nah, gedung ini, Sasono Mulyo ini pernah sempat dipinjam oleh tentara untuk menjadi tempat penahanan bagi para tahanan politik peristiwa G30S ya, ditahan di sini. Nah, kemudian tahun 67 sampai 80 dipinjam lagi menjadi gedung Akademi Seni Karawitan Indonesia atau ASKI sampai tahun 80. Kemudian ASKI pindah ke Kentingan dan menjadi STSI ya, dalam Sasono Mulyo. Oke, kemudian di sebelahnya tadi ada gedung dalam namanya Suryo Hamijayan. Terakhir kali saya masuk ke Suryo Hamijayan, ini apa namanya masih sangat rusak ya, tapi sekarang sudah diperbaiki ya. Nah itu adalah pendoponya ya, dalam SH ini dalam Suryo Hamijayan. Sekarang sudah diperbaiki sangat bagus sekali sepertinya. Coba kita lihat, ya dalam SH ini sudah sangat bagus sekali ya pendoponya. Oke, baik. Saya akan menceritakan apa yang saya tahu tentang dalam Suryo Hamijayan. Nah, Suryo Hamijayan ini adalah kediaman dari salah satu putra Pakubuwono ke-10, yaitu Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Suryo Hamijoyo. Nah, Pangeran Suryo Hamijoyo ini dikenal sangat aktif sekali dalam berorganisasi, sehingga ketika pada tahun 45 dibentuk Dokuritsu Yunbi Sakai atau BPU PKI, beliau menjadi anggotanya mewakili Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Nah, Pangeran Suryo Hamijoyo ini juga adalah seorang perintis penyiaran radio amatir di kota Surakarta. Dan dia sangat mengemari sport. Sangat ya, kehidupannya sangat glamor ala bangsawan-bangsawan barat yang Jawani gitulah, kurang lebih. Nah, Pangeran Suryo Hamijoyo ini eh, salah satu pangeran senior yang sangat dihormati oleh Pakubuwono ke-12. Nah, sehingga rumahnya pernah menjadi stasiun radio rintisan di kota Surakarta. Nah, fun fact,
menariknya. Ya. Ibu Tien Soeharto yang ayahnya merupakan seorang Wedono Mangkunegaran, Ibu Tien Soeharto waktu muda itu pernah bekerja di dalam Suryo Hamijayan sebagai sekretaris sekaligus juru ketik dari Pangeran Suryo Hamijoyo. Seperti itu. Nah, di dalam Suryo Hamijayan itu sendiri, kita buka petanya lagi ya. Di dalam Suryo Hamijayan sendiri itu di sini ada lapangan tenis yang cukup luas. Nah, lapangan tenis inilah yang ketika tahun 1948, ketika dilaksanakan Pekan Olahraga Nasional atau PON pertama di kota Surakarta, lapangan tenis ini menjadi tempat pertandingan cabang olahraga tenis. Karena lapangan tenis pribadi milik KGP Suryo Hamijoyo ini dianggap sebagai lapangan tenis dengan fasilitas dan venue terbaik pada masa itu. Selain sebagai cabur tenis, juga sebagai lapangan depannya ini dipakai untuk cabur panahan waktu itu. Nah, kemudian bangunan Suryo Hamijayan ini lalu beralih pemilik ya, dan miliknya jatuh ke tangan keluarga Cendana. Tepatnya di tangan Ibu Titik Soeharto, istri dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Mungkin karena melihat ibunya dulu yaitu Ibu Tin pernah bekerja di dalam Suryo Hamijayan, beliau seperti ingin napak tilas gitu loh. Beliau seperti ingin napak tilas dan membeli dalam Suryo Hamijayan ini yang waktu itu sudah kondisinya rusak. Dan setelah dibeli, gedung dalam Suryo Hamijayan ini sudah direnovasi oleh Ibu Titik Soeharto dengan tetap mempertahankan lantainya ya. Ini lantainya masih lantai asli ya. Dan ini saat peresmian dalam Suryo Hamijayan yang sudah diperbaiki oleh Ibu Titik Soeharto. Ini suasana di dalam. Ibu Titik tampak sedang menunjukkan bagian-bagian dalam Suryo Hamijayan. Nah, seperti itu tadi sejarah dalam Suryo Hamijayan. Oh, di sebelahnya ada dalam Purwo Diningratan, ya, kediaman Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Purwodiningrat, ya. Kalau tidak salah, beliau salah satu putra dari Pakubuwono ke-10. Nah, seperti ini ya, bangunan pendopo depan dalam Purwodiningrat. Ini bangunan daerah Kerobongan atau Petanennya. Ini masih asli ya, terbuat dari perunggu dan emas. Dan ini eh, sekarang daerah Purwodiningrat ini karena cukup luas dihuni oleh para anak turun dari Pangeran Purwodiningrat. Nah, ya di sini juga terdapat taman yang sangat indah ya di sini. Tapi saya belum dapat fotonya. Kita bicarakan lain waktu aja. Lalu di daerah sini ada dalam Mangkubumen. Ini adalah kediaman dari putra sulung Pakubuwono ke-11, yaitu Pangeran Mangkubumi, yang rencananya seharusnya beliau digadang-gadang menjadi calon Pakubuwono ke-12. Tapi gagal dan yang menjadi Pakubuwono 12 adalah adiknya yaitu Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Purboyo atau Pakubuwono ke-12. Nah, kondisinya sebenarnya bagian depannya ini sudah tidak terawat ya karena apa? Karena jarang dibersihkan ya. Tapi karena dalamnya ini masih dihuni ya, jadi ya cukup terawat lah karena masih dihuni seperti itu. Nah, coba kita lihat ya.
Kalau dari jalan seperti apa? Ini tadi dalam Suryo Hamijayan sudah kita lewati. Sekarang ini adalah gerbang dalam Purwodiningrat yang tadi sudah kita bahas. Nah, kalau terus ini menuju ke gerbang Benteng Kulon. Nah, ini sudah merupakan area kediaman Pangeran Mangkubumi. Ini Mangkubumen. Nah, ini pintu depannya, tapi ini menghadap ke selatan ya rumahnya. Ini kelihatan dari sini. Dalam Mangkubumen. Nah, oke, kita lihat seperti apa dalamnya dalam Mangkubumen. Kurang lebih seperti ini ya. Di ruang tamu depannya di pendopo. Di daerah keropungannya dalam Ageng. Ini area tempat tidurnya. Lantainya juga masih asli ya. Nah, kurang lebih seperti inilah isi dari dalam Mangkubumen. Lalu kita, nah ini adalah gerbang yang saya maksud tadi ya. Ini gerbang menuju ke Taman Keraton Kilen. Ini udah masuk area istana kalau lewat gerbang ini. Kita terus saja. Nah, ini sekolah kesatrian yang bekas sekolah dari Gusti Kanjeng Ratu Pembayun yang ada akses pintu rahasianya menuju keraton. Oh, kita tersesat ini. Ya, telusuri terus. Nah, ini adalah dalam pangeran berikutnya ya. Ini adalah dalam Purwo Hamijayan atau untuk Purwo Hamijayan. Nah, dulunya dalam ini adalah rumah dari Raden Ayu Brotodiningrat, tapi kemudian dijual kepada Pangeran Purwo Hamijoyo, menantu dari Sujono Humardani. Pangeran Purwo Hamijoyo sendiri juga masih ada terah keratonnya, tapi dia menikah dengan putrinya Jenderal Sujono Humardani ya, salah satu kepercayaannya Presiden Soeharto. Nah, karena mereka dari kalangan yang dananya berlebih ya, jadi masih bisa merawat gedung ini. Jadi, yang dulunya namanya Brotodiningrat sekarang menjadi Purwo Hamijayan. Seperti itu. Kita lihat ya dari atas Purwo Hamijayan. Nah, inilah gedung Purwo Hamijayan. Kita lihat sekilas ya, seperti apa dalamnya Purwo Hamijayan. Ini beberapa foto Purwo Hamijayan yang berhasil saya searching. Kurang lebih seperti itu. Nah, lanjut kita ke dalam berikutnya ya. Dari Purwo Hamijayan kita ke sini lagi. Nah, ini bisa dibilang salah satu dalam pangeran yang tidak terawat ya. Ini adalah dalam Ngabean atau tempat kediaman Pangeran Angabei. Coba kita lihat bangunannya seperti apa. Nah, dalam Ngabean ini seperti ini ya, sudah sangat tidak terawat sekali. Dulunya adalah kediaman dari nah ini Pangeran Hangabei, calon dari yang kelak menjadi Pakubuwono ke-11. Ini sudah tidak terawat lagi.
Oke, kita lanjut ke ah, ini ada satu lagi dalam yaitu dalam Kayonan ya. Ini cukup terawat kok dalam Kayonan ini. Kok susah sekali ya. Nah, kalau dilihat dari atas, dalam Kayonan tuh seperti ini. Ini Purwohamijayaan tadi, ini Ngabean ya, yang sudah tidak terawat lagi, sudah terletak di tengah semak belukar hutan ini. Nah, kalau ini dalam Kayonan di sini. Seperti apakah dalam Kayonan? Coba kita lihat. Masih cukup terawat. Oke, lanjut. Dari dalam Kayonan, kita menuju ke tujuan berikutnya. Nah, ini adalah pintu gerbang yang kidul tadi ya, itu menuju alun-alun. Nah, di sini adalah Kampung Wirengan atau tempat tinggal para abdi dalam penari yang laki-laki tapi penari keprajuritan atau pemain wayang orang itu Wirengan. Juga ada Kampung Tamtaman. Kampung Tamtaman itu adalah tempat tinggal para pasukan pengawal keraton. Nah, ini tembok keraton ini yang apa? Museum. Nah, ini yang area masuk ke keraton lewat apa? Lewat museum. Nah, kita akan ke dalam Loyo Kusuman. Inilah dia dalam Loyo Kusuman ya. Kita lihat. Nah, benar. Ini dalam Loyo Kusuman. Kediaman dari Pangeran Mloyo Kusumo. Nah, Mloyo Kusumo sendiri adalah putra dari Pakubuwono ke-9 yang memiliki kegemaran olah ilmu sastra dan beliau juga seorang empu pembuat keris ya. Nah, di sini saya pernah masuk ya di dalam Loyo Kusuman ini dan sangat apa ya memiliki kesan tersendiri ya. Karena di dalam Loyo Kusuman itu ada ini dia makam dari Ki Gede Solo yang sudah dipindah ya dari Baluwarti dari mana? Sitiinggil tadi atas perintah Pakubuwono X dipindahkan ke dalam Loyo Kusuman seperti itu. Nah, ini suasana di dalam Loyo Kusuman seperti ini kurang lebih. Nah, saya apa ya? Di dalam Loyo Kusuman ini dulunya tinggal seorang artis Austria ya bernama Ibu Eva. Saya lupa nama lengkapnya ya. Ibu Eva ini seorang artis dari Austria yang kemudian ketika sudah mencapai puncak ketenaran, beliau itu mencari kedamaian hidup dan mengembara ke seluruh dunia. Sempat ke India, sempat ke beberapa tempat yang dianggap suci ya. Sampai akhirnya beliau di Jawa. Di Jawa, di kota Surakarta ini dia menemukan apa yang dia cari. Menemukan yang dia cari, kemudian dari situlah dia eh, mendalami yang dinamakan kejawen. Ya, mendalami kejawen, lalu sampai akhirnya beliau meninggal di dalam Loyo Kusuman ini. Karena beliau tinggal di dalam Loyo Kusuman itu. Coba saya cari fotonya dulu ya. Sepertinya dulu masih ada. Saya dulu mengikuti acara belusuan Solo ini ya. Jadi
sedikit tahu banyak tentang sejarah dalam Pangeran ini saya yang paling belakang ini. Nah ini saya bersama dengan eh, Kajeng Pangeran Purbo, pewaris dalam Purwodiningrat. Ini ketika di dalam Purwodiningrat ini saya, punggung saya ini bisa dibuka lagi ya. Sudah, coba kita cari yang kebetulan saya tulisan saya ini sebenarnya. Nah, ini dia. Ah, susah ini. Jadi pada intinya Bu Eva itu tinggal di dalam Mloyo Kusuman, ya. Dia eh, menyendiri di situ sampai akhirnya meninggal. Saya nggak ngerti ya Tumblir nih bagaimana anunya. Ya, intinya seperti itulah. Dia akhirnya tinggal di dalam Loyo Kusuman di salah satu apa namanya? Di salah satu kamar yang ada di situ sebagai seorang kejawen. Oke, kita lanjut ke dalam berikutnya. Ini dalam Joyo Joyo Kusuman. Ini salah satu dalam yang terawat juga ya. Ini pintunya yang dari belakang, pintu belakangnya. Ini sudah sering dipakai untuk tempat prewedding dan pernikahan ya. Sangat bagus sekali. Lalu dalam yang terakhir yang tidak pernah, yang sudah sangat mengkhawatirkan ya kondisinya, yang tempat apa Paku Buwono 10 menyaksikan latihan perang tadi, yaitu dalam Kusumo Bratan. Nah, ini dia. Inilah dalam Kusumo Bratan ya. Masih bisa kita lihat jejak-jejak kemegahannya di sini. Tapi sudah roboh. Ini dulunya sepertinya pendopo ya. Ini area dapur karena ada sumur di sana itu. Ini adalah apa? Bangsal Kiwo Tengen, tempat para pelayan. Ini semacam musola kalau nggak salah. Ini apa? Tempat yang dipakai oleh Paku Buwono X sambil mengunjungi putranya yaitu Pangeran Kusumobroto. Beliau mengintip latihan perang. Ya, seperti itu ya. Oke, baik. Dengan demikian, kita telah menyelesaikan perjalanan virtual kita menyusuri jejak sejarah panjang Keraton Surakarta Hadiningrat melalui Google Earth. Ya, kita dapat menyaksikan ya bagaimana Keraton Surakarta ini sebagai sebuah istana pusat peradaban, tempat di mana seni, adat, istiadat, spiritualitas, pemerintahan itu semuanya bersatu di dalam harmoni. Nah, keindahan, ornamen, tata ruang, tata letak, sejarah yang penuh makna, serta keberlanjutan tradisi hingga pada saat ini, yang menjadi bukti bahwa kebudayaan Jawa senantiasa hidup dan berkembang bersama dengan zaman. Jadi, dari perjalanan Keraton Surakarta ini, kita diajarkan bahwa sejarah harus kita kenal, harus kita lestarikan, dan nilai-nilai kearifan lokal, rasa hormat terhadap leluhur, etika tata kerama,
harus dibangun dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa. Semoga perjalanan kali ini membawa manfaat bagi kita semua, memperluas wawasan kita tentang warisan budaya dan warisan sejarah, juga menumbuhkan rasa bangga dan kepedulian untuk menjaga warisan dari leluhur kita. Terima kasih telah mengikuti virtual tour Keraton Surakarta Hadiningrat. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya, dan semoga kita semua diberikan kesempatan untuk suatu hari nanti kita bisa melangkah langsung ke halaman keraton, merasakan hangatnya tradisi, kisah, dan hikmah di balik Keraton Surakarta itu secara langsung. Serta kita dapat melihat langsung kemegahan heritage legacy dari leluhur kita. Akhir kata, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.